A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas kasih sayangnya, atas rahmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali, ya, bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salah satu bentuk syukurnya itu dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Tak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tahu kami sering manggil El-Sira, ya. El-Sira Circle, ya. Alhamdulillah kita sudah kembali bertemu dengan kajiannya, ya. Insya Allah untuk malam hari ini yang akan mengisi kajian guru kami yaitu Ustadz Abdurrahman Ibrahim. Masya Allah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita, ya. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Satresi Alhamdulillah Ustadz. Afasi? Satresi Al-Maikli, ya? Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz. Baik, mungkin izin untuk melanjutkan dulu Ustadz, ya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sahabat, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita menginjak ke kajiannya, seperti biasa, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat, ya. Yang pertama yaitu rangkaian acara, ya, atau susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, alhamdulillah sudah dibuka langsung tadi oleh moderator, ya, oleh saya sendiri sebagai moderator. Kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya ketiga yaitu acara inti penyampaian materi, ya. Insya Allah akan disampaikan atau insya Allah akan diisi oleh guru kita semua, yaitu Ustadz Abdurrahman Ibrahim LCMA. Untuk temanya yaitu perjalanan awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah, insya Allah. Terus agenda
acara selanjutnya yaitu sesi doa bersama, insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz, dan terakhir yaitu penutup sekaligus sesi dokumentasi ya. Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Ustadz Ibrahim ya. Tidak berpanjang lebar lagi karena ini udah sepertinya udah tidak sabar untuk apa namanya, untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim, Ustadz Abdurrahman Ibrahim. Kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi untuk menambah keberkahan kajian kita di malam hari ini. Insya Allah akan dibacakan oleh Akhi Yasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan boleh di on cam kan Akhi Yasir? Ya, boleh on ya, on cam. Nah, supaya terlihat, Masya Allah. Ya, mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran untuk menambah keberkahan kajian kita di malam hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Akhi Yasir. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Melaksanakan tarawih sunnah ya. يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ya, pada Akhi Yasir yang telah melantunkan membacakan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah sangat merdu. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan menambah keberkahan kajian kita di malam hari ini ya. Baik, sekali lagi mungkin izinkan sebelum kita masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan beberapa maklumat yang perlu diperhatikan ketika kajian berlangsung ya. Yang pertama yaitu dipastikan mikrofonnya tidak menyala ya. Mikrofonnya tidak menyala ketika Ustadz sedang menyampaikan supaya tidak terganggu ya
Ustadz ketika menyampaikan materinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu silahkan untuk bisa on cam ya, supaya tidak tidak seperti suasana kuburan gitu Ustadz. Jadi suasana kuburan itu kalau kita lihat teman-teman di kuburan ya, yang terlihat itu hanya nama saja gitu ya. Berarti banyak batu nisan gitu ya. Kita coba lihat ke kuburan banyak batu nisan. Nah, oh namanya aja gitu. Tapi nggak terlihat wajah-wajahnya gitu. Nah, intinya sepi gitu ya. Tidak terlihat, tidak hidup kajiannya. Maka dari itu teman-teman, yuk yang bisa untuk on cam, kita sama-sama on cam supaya menambah lagi ruh kajiannya ya. Karena kalau misalkan sama-sama tidak menyala kameranya, kadang semangat pun tidak menyala gitu. Maka dari itu yuk yang bisa on cam untuk on cam. Kalau adapun yang belum bisa on cam karena ada uzur yang lainnya ya tidak jadi masalah. Dan yang terakhir untuk yang on cam juga tolong diperhatikan auratnya, khawatirnya apa namanya, ketika on cam kadang ini sering terjadi ya ketika virtual seperti ini, kadang apa namanya, auratnya terlihat gitu, belum bersiap. Maka bersiap dulu untuk mengikuti kajiannya. Setelah siap-siap udah siap nih, baru dinyalakan kameranya ya. Dan terakhir, sambil kita kajian ya, sambil mendengarkan Ustadz menyampaikan materi ya, yuk sambil di ini juga dibantu share-share ke kerabat keluarga ya, supaya risalah kenabian ini, kebaikan ini ya, supaya kebaikan ini bisa lebih meluas lagi gitu. Seperti itu ayah, ibu ya, bapak ibu dan sahabat sekalian. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Ibrahim LCMA yang bertemakan perjalanan awal dakwah Rasulullah di Mekah ya. Rasulullah SAW di Mekah, seperti apa perjalanan awal dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah itu ya. Mari kita simak kajiannya dari awal sampai akhir, tapi ini berpart ya, makanya simak baik-baik, nanti akan berkesinambungan soalnya kajiannya. Jadi, waktu dan layar langsung saja kami persilahkan kepada guru kita semua yaitu Ustadz Abdurrahman Ibrahim LCMA. Waktu dan layar. Coba, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa qudwatina al-azim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hadirin sekalian, kajian rutin ya, setiap pekan El-Silato pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan pertama adalah segala rasa syukur, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak anugerah, dan di antara semua kenikmatan dan anugerah itu adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan itulah kita bisa selamat di dunia dan nanti insya Allah akan selamat di akhirat. Dengan nikmat iman dan Islam itulah ya, mungkin menjadi alasan kita bisa bertemu dalam media online ini ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, setidaknya kita ada pada frekuensi yang sama. Dalam hal ini semoga ya, masih berlaku ya, hadis Nabi SAW ya, bahwasannya tidaklah ada suatu perkumpulan dari hambaku di dalamnya membahas dari ayat-ayatku kemudian akan turun kepadanya sakinah. Semoga walaupun ini medianya online daring, tapi tidak mengurangi ya, keberkahan majelis ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini dapat menurunkan sakinah, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu ya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada pemimpin kita, kepada hari kiamat Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di antara umatnya beliau. Ya, semoga kita menjadi salah satu orang yang berhak mendapatkan syafaat uzma beliau pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada ya, insya Allah pada pertemuan kali ini ya, sebagaimana sudah tadi dijelaskan oleh MC ya, insya Allah pembahasan kita melanjutkan dari pembahasan selanjutnya ya, yang dimana pembahasan kita ini akan terus berlanjut karena ini adalah modelnya serial atau series tentang perjalanan sirah. Kita akan bersama-sama ya, membahas tentang perjalanan sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari awal beliau dilahirkan sampai nanti beliau diwafatkan. Karena kehidupan beliau adalah ya, kehidupan yang memang sudah Allah takdirkan, ya, Allah setting agar menjadi panduan untuk kita menjalani kehidupan. Setiap momen yang terjadi pada hidup Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya itu menjadi suatu hal yang bisa kita jadikan landasan dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana tadi sudah disebutkan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan. Suri tauladan ini bukan hanya dalam hal menjalani ibadah atau menjalani syariat saja, tapi dalam segala hal dan konteks kehidupan. Makanya kenapa Allah takdirkan rekaman perjalanan Nabi itu Allah takdirkan diabadikan di dalam sirah-sirahnya, diabadikan di dalam riwayat-riwayat hadis. Allah jaga ya, sehingga itu menjadi modal kita ya, sehingga ini menjadi landasan kita. Ya, ketika kita bingung dalam kehidupan, maka kembalinya, referensinya adalah sirah dari Nabi Muhammad SAW. Karena perjalanan hidup beliau merupakan gambaran bagaimana menghidupkan syariat Islam ini. Kehidupan beliau bersama para sahabatnya itu merupakan refleksi dari syariat ini. Ya, maka ketika kita bingung terhadap satu permasalahan, maka referensinya yang utama yang harus kita lihat adalah bagaimana Rasul itu mensikapinya. Ya. Harus kita buka mindset kita. Walaupun Nabi adalah hidup ya 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Nabi adalah orang Arab, ya, beda dengan kita orang Indonesia. Nabi makannya kurma, ya.
kita makan nasi. Walaupun begitu, ya, ketika Allah sudah menjadikan suatu sosok ya berupa Nabi Muhammad sebagai suri tauladan untuk kita, maka pasti di situ ada hikmah dan tujuan. Pasti di dalamnya ada pesan yang ingin disampaikan untuk menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan. Nah, ini seharusnya bagi seorang muslim, ya, bagi kita sebagai orang tua gitu ya, tentu minimal kita menguasai ya, sirah dari Nabi Muhammad SAW agar menjadi bekal kita untuk kita mengkisahkan kembali ini kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti memiliki sosok, memiliki panutan berupa sosok yang memang pantas untuk diikuti, yaitu Rasulullah. Karena salah satu ya, keadaan yang miris pada zaman sekarang ini, banyak generasi muslim itu tidak memiliki ya, sosok panutan yang benar. Yang mereka jadikan panutan adalah kebanyakan, mohon maaf, orang-orang kafir. Mereka sangat mengaguminya, ya, kalau mungkin dia di kalangan para perempuan-perempuan muslim sangat menggandrungi ya, orang-orang Korea gitu ya, idol-idol mereka. Yang dimana secara notabene mereka itu adalah orang kafir. Ketika idol mereka melakukan suatu skandal atau itu, mereka akan sedih dan merasa kecewa. Padahal ya, itu suatu yang wajar gitu ya. Karena mereka tidak dibimbing oleh wahyu, tidak punya petunjuk. Nah, maka marilah ya, kita memperbaiki generasi kita selanjutnya dengan mengenalkan sosok yang agung ini, Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan kita membaca sirah-sirahnya, ya, bukan hanya kita membaca rentetan kronologis kehidupan, ya, tapi di balik itu kita berusaha menggali hikmah, ya, menggali pesan yang ingin disampaikan dari semua peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Baik, marilah kita coba membahas ya, tentang sekarang pembahasannya adalah Ustaz Resi, slide Anda udah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Ya. Ya. Oke, untuk pertama kali ini insya Allah kita akan sampai jam 9 ya. Mungkin nanti agak lebih sedikit ya. Nanti di akhir kita mungkin bisa berdiskusi. Ya, ini materi ini saya ambil dari 3 kitab ya. Pertama dari Rahiqul Maktum karya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, yang kedua dari Sirah Nabawiyah ya. Karangan disusun oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi, dan yang terakhir dari Fikih Sirah ya, karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya, itu semuanya ketiga-tiganya sudah ada terjemahnya. Jika Bapak Ibu ingin membacanya secara mandiri, maka sangat bisa dan memungkinkan. Baik, perjalanan awal dakwah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kisah atau perjalanan awal dakwah dari Rasulullah SAW yang merupakan itu momentum penting, ya, tonggak awal Rasul menyampaikan risalah Islam, ya, risalah tauhid ya, kepada manusia. Dan ini merupakan langkah awal. Rasul menyampaikan risalah ini sebelum nanti risalah ini akan tersebar ya, di seluruh jazirah Arab, kemudian tersebar keluar jazirah Arab, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, risalah Islam ini sampai ke negeri, sampai ke daratan Nusantara ini, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, kita bisa menikmati indahnya ibadah dan lain sebagainya. Seorang muslim ya, itu tentu harus melihat dulu sejarah awalnya, bagaimana risalah Islam ini akhirnya sampai tersebar dan akhirnya sampai kepada mereka. Baik. Sebelum kita membahas tentang hal itu, kita flashback sedikit agar bisa nyambung terhadap pembahasan utama ya. Kronologis turunnya wahyu pertama kali. Jadi sebelum Rasul itu memulai dakwahnya ya, maka kita lihat dulu bagaimana Rasul itu akhirnya menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro. Yang pertama, Rasulullah SAW ya, ketika umurnya menuju umur 40 tahun, mendekat umur 40 tahun ya, kita mengetahui bahwasannya Rasul itu pertama kali menerima wahyu umur 40 tahun. Kondisinya saat itu ya, Rasul sudah menikah dengan Ibunda Khadijah ya, yang
berbeda 15 tahun umurnya, dan ini merupakan pendapat yang paling masyhur dan pendapat yang paling kuat ya. Pada saat itu ya, ketika Rasulullah menuju umur 40 tahun dengan kondisi beliau sudah berkeluarga ya, memiliki istri yang sangat luar biasa, sosok Ibunda Khadijah, perempuan yang paling mulia pada saat itu ya. Begitu juga Rasul sudah memiliki anak-anak. Ya, Rasul memiliki 7 orang anak ya, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Walaupun yang hidup itu sampai besar hanya anak perempuannya saja. Rasul memiliki anak pertama bernama Zainab, ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan terakhir adalah Fatimah. Ketika menuju 40 tahun, Rasul sudah bisa dibilang memiliki kehidupan yang sangat ideal sebagai seorang laki-laki. Secara ekonomi jangan ditanya, Rasul memiliki istri seorang Ibunda Khadijah, seorang perempuan bisnis, businesswoman ya, businesswoman yang sangat sukses, sehingga secara ekonomi sudah sangat terjamin. Kedua, Rasul sudah memiliki anak-anaknya ya, dan anak yang pertama ya, di satu riwayat ketika Rasul nanti menerima wahyu, Zainab itu sudah menikah dengan Abul As. Jadi pada umur segitu bisa dibilang kondisi Nabi sudah sangat ideal sebagai seorang manusia. Sudah tidak ada lagi yang kekurangan di dalamnya. Tetapi ya, Rasul itu memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Walaupun secara urusan pribadinya semua sudah ideal, tapi Rasul melihat secara sekeliling masyarakat ini sangat jauh dari kebenaran. Kita tahu bahwasannya keadaan masyarakat pada saat itu ya, menyembah berhala, syirik ya. Saling bertikai antar suku, yang kuat menindas yang lemah ya. Banyak sekali praktik-praktik kecurangan dalam bisnis dan segalanya. Itu yang menjadi kegalauan Nabi. Di sisi lain Nabi sangat gelisah dengan kondisi masyarakatnya. Di sisi lain Nabi tidak memiliki solusi dan bingung harus kemana untuk mencari jawabannya. Sehingga singkat kata ya, dalam kegalauan dan kegelisahan Nabi ini mulai muncul satu kebiasaan, yaitu suka menyendiri. Dan akhirnya Nabi itu suka menyendiri ke Gua Hiro. Ya, ini jaraknya sekitar 4 kilo kalau nggak salah. Gua Hiro itu ada di Jabal Rahmah. Akhirnya Nabi sering menyendiri ya di Gua Hiro ya. Kemudian Nabi di Gua Hiro menyendiri sambil bertafakur tentang kehidupan dan semesta, seraya mencari jawaban dari semua kegelisahannya. Hingga pada suatu ketika ya, datanglah suatu sosok ya, yaitu yang nanti Nabi kenal sebagai malaikat Jibril ya. Nabi kemudian dipeluk sampai 3 kali dan malaikat Jibril membacakan wahyu pertama kali berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Setelah menerima wahyu, Rasul pulang dalam keadaan sangat ketakutan ya, sehingga ditenangkan oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasul baru pertama kali melihat Jibril, saat itu Jibril datang dengan wujud seorang manusia, bukan dalam wujud kondisi aslinya ya, tapi dalam kondisi wujud seorang manusia. Ketika pulang Nabi sangat takutan, bergemetar, kemudian sampai di rumah Rasul mengucapkan Zammiluni, Zammiluni, selimutkan aku dan selimutkan aku. Kemudian setelah tenang, kemudian Khadijah bertanya ada apa, kemudian Rasul menyampaikan cerita. Kemudian Rasul ditenangkan oleh Ibunda Khadijah ya. Kemudian ya, dan setelah itu Ibunda Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW ke saudaranya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini seorang ahli kitab ya. Jadi mengatakan beliau seorang ahli kitab, beliau menguasai kitab-kitab samawi ya, sehingga di sana banyak informasi-informasi ya. Ketika mendatangi Waraqah bin Nawfal, akhirnya kemudian Waraqah bin Nawfal menjelaskan ya, hadzal namus ya, ini adalah malaikat yang dulu ya datang kepada Nabi Musa ya, atau bahasa lainnya ini kamu sudah diangkat sebagai nabi. Nah ini bisa bilang gitu. Kemudian Waraqah bin Nawfal kemudian mengatakan, seandainya aku masih kuat ya, tentu aku akan membelamu ketika kaummu mengusirmu.
Ini ucapan yang benar-benar menggugah Nabi, ya, kaget. Ya. Kemudian Nabi bertanya, apakah aku akan diusir, ya, oleh kaumku? Ya. Kemudian Umar bin Affan mengatakan, tidaklah seorang itu didatangi oleh malaikat ini, maksudnya tidaklah seorang itu menjadi seorang rasul atau nabi kemudian berdakwah pasti akan diusir oleh kaumnya. Ini sudah sebagai bisa dibilang peringatan pertama, ya, buat Nabi bahwasannya engkau akan mengemban suatu amanah, ya, kemudian ketika engkau menyampaikannya, kau pasti akan bertentangan dengan kaummu dan sampai nanti puncaknya kaummu akan mengusirmu. Maka itu yang nanti terjadi ketika Nabi berdakwah di Mekah. Orang Quraisy menolaknya, bahkan Nabi terpaksa harus hijrah ke Madinah. Singkat kata begitu. Itu singkat kata kronologis sampai Nabi itu menerima wahyu pertama kali. Maka ulama mengatakan, maka pada saat itulah Nabi resmi sudah diangkat sebagai seorang Nabi. Tadinya adalah manusia biasa. Ya, kemudian ketika umur 40 tahun, ketika datang seorang malaikat Jibril membawa wahyu, maka pada saat itulah Nabi sudah dikatakan resmi menjadi seorang Nabi. Yang menariknya adalah setelah peristiwa pertama kali Nabi menerima wahyu, ya, berupa surat Al-Alaq ayat 1-5, ya, Nabi masih mengira-ngira ini apa yang sebenarnya terjadi, ya. Walaupun sudah dijelaskan oleh Waraqah bin Nawfal. Kalau memang itu adalah malaikat, ya, maka Nabi menunggu kembali malaikat Jibril itu datang dan menyampaikan wahyu, berikan penjelasan lebih lanjut. Tetapi ternyata setelah peristiwa turunnya wahyu pertama kali, terjadi kevakuman turunnya wahyu. Beberapa hari itu, ya, malaikat Jibril tidak kembali datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu, sehingga Nabi Muhammad mulai galau. Nabi Muhammad mulai gelisah. Sebenarnya apa ini yang terjadi? Ya. Maka dikisahkan di dalam kitab Rehul Maktum, ya, saking gelisahnya Nabi itu sampai berapa kali itu menaiki bukit Rahmah, Jabal Rahmah. Beliau naik sampai atas, kemudian turun lagi, terus begitu. Seraya menunggu datangnya Jibril menyampaikan wahyu selanjutnya. Sudah beberapa kali itu, tapi Nabi belum juga mendapati malaikat Jibril datang. Hingga pada suatu ketika, ya, ketika Nabi baru saja turun dari bukit Jabal Rahmah, kemudian Nabi saat itu melihat, ya, ke langit, ya, melihat ke atas, tiba-tiba malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Jadi bukan hanya menyerupai. Jadi malaikat Jibril itu terkadang datang kepada Rasul menyerupai suatu sosok manusia pada umumnya. Tetapi terkadang ini terjadi kalau dalam usul dikatakan terjadi 2 kali saja. Nabi itu datang dalam bentuk malaikat Jibril itu datang dalam bentuk wujud yang sesungguhnya. Dikisahkan, diriwayatkan juga, ya, malaikat Jibril itu memiliki 400 sayap. Yang apabila satu sayap itu dibentangkan, itu bisa menutupi langit dan bumi. Jadi tidak tergambar oleh kita betapa besar sosok ini, malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika itu Nabi melihat dengan mata kepalanya malaikat Jibril di langit dengan wujud aslinya sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka ketika pertama kali melihat sosok asli dari malaikat Jibril, Nabi itu terkejut dan kaget, ya, gemetar badannya dan kembali ke rumahnya sambil berkata zamiluni zamilun. Jadi terjadi 2 kali, ya, peristiwa seperti ini. Yang tadi ketika pertama kali, ya, wahyu turun, maka yang kedua ketika Nabi melihat sosok malaikat Jibril ini, maka Nabi kembali ke rumah, ya, ketakutan sambil berselimut. Maka ketika sedang berselimut inilah, ya, turun wahyu yang kedua, ya, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat, ya, yang berbunyi, ya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Ketika ayat ini turun, ya,
surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 5 ya, yang artinya adalah wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warruja zafahjur, dan terhadap hal yang kotor dan nista maka jauhilah. Ya. Ulama mengatakan ya, ketika turun ayat ini ya, maka menjelaskan bahwasannya perintah untuk berdakwah itu dimulai. Jadi hanya butuh 2 wahyu. Ya. Wahyu pertama menegaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah diutus sebagai seorang nabi. Kemudian setelah vakum beberapa hari, ya, turunlah surat Al-Muddatsir ini, ya, sehingga menjelaskan bahwasannya dari sinilah dimulai perintah untuk berdakwah, ya, menyebarkan risalah Islam dan risalah tauhid. Ya. Ya ayyuhal muddatsir. Allah berfirman, ya, wahai orang-orang yang berselimut. Ini sedikit dibahas di dalam kitab Sirah Nabawiyah, dalam kitab Dr. Muhammad Al-Solabi. Beliau menjelaskan, ya ayyuhal muddatsir, ya, ini suatu panggilan lembut. Wahai orang-orang yang berselimut. Itu adalah Nabi Muhammad SAW yang saat itu baru saja ketakutan, kaget melihat sosok malaikat Jibril, kemudian pulang ke rumah sambil berselimut. Di sisi lain, ya, ini berupa kiasan, ya. Berupa kiasan bahwasannya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang berselimut, maksudnya itu adalah wahai orang-orang yang selama ini hidup dalam kenyamanan. Ketika kita berselimut itu kan kita dalam kondisi tiduran, ya, rebahan sambil berselimut, ya, sambil bersantai, sambil istirahat. Seakan-akan Rasul itu, ya, dipanggil wahai Nabi Muhammad, ya, yang selama ini hidupnya sudah nyaman, sudah tenang, tentram, kehidupannya ideal, gitu ya. Ya ayyuhal muddatsir. Jadi panggilan yang sangat lembut, ya, sangat halus. Bangunlah, ya. Maksudnya kalau bahasa kita, ya, keluarlah dari zona nyamanmu, gitu. Keluarlah dari tempat peristirahatanmu. Ini kata-kata yang sangat tegas, ya, maka bangunlah. Bangun itu kan yang tadinya tidur, duduk, dia bangun, bangkit, berdiri. Dari satu ayat ini saja menandakan bahwasannya ada perintah untuk berdakwah. Menandakan bahwasannya, ya, adanya perpindahan suasana dari yang tadinya santai, tadinya tenang, ya, maka akan berubah menjadi kondisi yang sangat berbeda, ya, akan menemui tantangan-tantangannya, yaitu berupa dakwah. Dari ayat ini seakan-akan menjelaskan seperti itu, ya. Fa'andir, maka bangunlah, berdakwalah, fa'andir, lalu berilah peringatan. Mulailah berdakwah, menyampaikan peringatan kepada umatmu, kepada masyarakat. Jadi dari ayat ini sudah sangat jelas untuk perintah berdakwah. Kemudian, ya, dilanjutkan, wa rabbaka fakabbir, ya, dan Tuhanmu agungkanlah. Ya. Ini, ya, kalau kita hanya baca terjemahannya, kita akan menyangka rangkaian ayat-ayat ini kok nggak ada ikatannya, nggak ada korelasinya. Apa maksudnya? Hubungannya apa? Orang yang berselimut, bangun, peringatan, Tuhanmu agungkan, pakaianmu bersihkan. Ya. Maka inilah kehebatan dari uslub Quran. Seakan-akan ketika Allah berfirman, wa rabbaka fakabbir, maka Tuhanmu agungkan. Syekh Dr. Muhammad Al-Solabi mengatakan, seakan-akan Allah itu ingin mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ya, mulailah berdakwah, dan ketika perjalanan dakwahmu itu pasti akan menemui segala rintangan, tantangan, ya, segala hambatan, ya, segala permusuhan, segala ujian, fitnah yang begitu besar. Kalau orang biasa mungkin nggak akan sanggup mengemban amanah ini. Tapi ingat, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Tapi dari semua, ya, semua besarnya ujianmu itu ada yang lebih agung dan lebih besar, yaitu
Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua ujianmu, ya, semua rintanganmu, semua musuhmu dari makhluk Allah itu kecil semua. Karena yang besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya akan menjadi ringan, semuanya akan menjadi mudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan ada isyarat luar biasa yang disampaikan dengan ayat ini. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya itu adalah ketika ingin berdakwah, ya, maka bersihkanlah dulu, ya, pakaianmu, enggak hanya pakaian, ya, tetapi akhlakmu, ya, tetapi juga perangaimu, ya, agar dakwah itu bisa diterima. Warujza fahjuh. Dan terakhir itu adalah, dan hal-hal yang nista atau buruk maka tinggalkan. Dari ayat ini, ya, pada intinya adalah, ya, perintah pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Ya, sehingga ulama mengatakan, ya, maka, ya, ketika ayat ini turun, maka Nabi Muhammad resmi menjadi seorang rasul. Bedanya apa tuh? Ya, antara nabi sama rasul, gitu. Ketika menerima surat Al-Alaq pertama kali, ya, Muhammad bin Abdullah resmi menjadi nabi. Kemudian ketika menerima ayat ini, yaitu isinya adalah perintah berdakwah, menyampaikan risalah Islam dan tauhid, maka Allah mengatakan Nabi Muhammad resmi menjadi seorang rasul. Bedanya apa? Ya. Allah mengatakan perbedaan nabi dan rasul adalah setiap nabi itu adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi setiap orang yang menerima wahyu itu adalah seorang nabi. Tetapi seorang rasul adalah dia yang memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang sampai kepadanya. Adapun nabi, ya, itu terkadang hanya untuk dirinya, terkadang disampaikan, tetapi tidak ada kewajiban. Tetapi seorang rasul, ya, itu adalah dia yang mendapatkan wahyu, kemudian menjadi kewajibannya menyampaikan kepada umatnya. Maka yang kita kenal 25 nabi itu juga nabi dan rasul. Karena mereka seluruhnya adalah yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada. Adapun nabi itu sangat banyak. Ada yang mengatakan ratusan ribu. Ada Nabi Daniel, kita tahu ada Nabi Khidir, dan lain sebagainya. Yang tidak disebutkan di dalam Quran. Ya. Nah, maka dengan turunnya ayat ini, yang menjadi resmi Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul, ya, sehingga memiliki suatu amanah, ya, mengemban suatu tugas berat, yaitu menyampaikan risalah Islam, risalah tauhid ini kepada masyarakatnya, dan kepada umatnya nanti ke seluruh. Baik. Nah, maka resmi dimulai periode dakwah pertama Nabi. Dikenal dengan nama dakwah sirriyah. Jadi ketika Nabi memulai dakwah, ya, itu melalui dua fase. Yang fase pertama dinamakan dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, ya, yang tidak terang-terangan, yang disampaikan secara personal, secara individu-individu, ya. Ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi dakwah pertama Nabi itu berlangsung secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Tidak langsung diumumkan, ya. Nabi tidak langsung menuju Ka'bah, kemudian Nabi berteriak, ya, masuklah kepada Islam, ikutilah ajaran ini, tidak. Tetapi, ya, perjalanan dakwah Islam pertama kali ini dilakukan secara individual, sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun ini barulah dimulai, ya, dakwah secara jahriyah atau secara terang-terang. Periode dakwah yang pertama kali dinamakan dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi, berjalan selama 3 tahun. Kita tahu Nabi itu dakwah di Mekah, periodenya berlangsung selama 13 tahun. Jadi 3 tahun sirriyah, ya, 10 tahun terang-terangan, kemudian dilanjutkan terus sampai Nabi wafat. Kemudian Rasulullah SAW ini mulai orang-orang yang pertama kali didakwahi Nabi ini siapa? Ya, maka Nabi memulai dakwah ini kepada keluarga intinya, yaitu istri beliau,
yaitu Ibunda Khadijah bintu Khuwailid dan anak-anak beliau serta orang-orang terdekat beliau. Jadi di awal dakwah ini Nabi sangat selektif dalam memilih orang yang akan beliau sampaikan risalah Islam ini. Ya, nanti kita akan bahas ya, kenapa strategi Nabi seperti ini. Karena ya kita harus memahami, kita nanti kalau kita membaca sirah Nabi dengan begitu detail, kita mengetahui Nabi itu adalah orang yang sangat-sangat visioner, yang sangat strategis, ya, yang sangat rapih dalam menjalankan segala rencananya. Bapak beliau Nabi, di backing oleh para malaikat dan Allah SWT, tetapi beliau ingin memberikan suatu teladan yang sangat luar biasa dalam menjalankan suatu ikhtiar, ya. Itu tetap harus dengan step-step yang begitu runtut ya, dan begitu detail. Ya, ini tergambar dari perjalanan dakwah Nabi. Ya. Pada fase ini Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan personal. Jadi antara personal saja, tidak langsung ke komunitas atau ke orang banyak. Dengan mengajar satu persatu orang yang memiliki potensial akan menerima dakwah beliau, ya, dengan mempertimbangkan aspek kebaikan sifat dan akhlak. Jadi Nabi memang memilih ya siapa yang kira-kira dilihat dari kedekatan secara personal Nabi dengan orang tersebut. Kemudian Nabi juga akan melihat kondisi akhlak ya, dan sifat yang akan didakwahinya. Kalau itu memang dikenal Nabi sebagai orang yang baik, ya, jujur dan amanah dan lain sebagainya, maka Nabi akan mendakwahinya. Jadi dakwah pertama kali Nabi ya, yang pertama disampaikan ke orang-orang rumahnya, ya, keluarga intinya, ya. Yang kedua adalah orang-orang terdekatnya. Kita lihat di sini setelah itu. Nah, ya, kita bahas sedikit sini. Ya. Alasan Rasul memulai dakwah secara sirriyah. Ya, ini strategis yang sangat luar biasa, ya, yang dibimbing oleh wahyu dan ini merupakan manhaj ilahi. Ya, dan bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Ya, kenapa di awal dakwah ini ya Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan sangat personal. Karena kondisi masyarakat Mekah yang sangat keras menolak tauhid, ya, Syekh Al-Butin menjelaskan bahwa masyarakat Mekah saat itu hidup dalam sistem jahiliyah yang sangat kuat. Mereka memuliakan berhala, menjaga tradisi nenek moyang, dan sangat fanatik terhadap agama syirik. Nah ini, ya, ini ketika kita berdakwah jangan serta-merta, oh ini kita menyampaikan adalah kebenaran. Sampaikan dengan benar, qulil haqqa walau kana murran, kan gitu biasanya. Ya, sampaikan yang benar walaupun itu menyakitkan. Sampaikan secara frontal, akhirnya ditolak mentah-mentah. Karena kita diusir segala macam. Maka lihatlah cara Nabi ini. Nabi sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Ya, karena masyarakat Mekah saat itu ya memilih sangat berpegang teguh, ya sangat terkat terhadap ajaran-ajaran jahiliyah yang saat itu ya merupakan tradisi nenek moyang dan sangat fanatik terhadap agama syirik, yang dimana bertolak belakang dengan risalah yang ingin disampaikan kepada mereka, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengesampingkan dan membuang segala yang lainnya, yaitu berupa berhala-berhala mereka, tradisi-tradisi kesyirikan mereka dan lain sebagainya. Jadi sangat bertolak belakang apa yang ingin disampaikan Nabi dengan nilai-nilai yang sudah mereka pegang dengan kuat, dengan teguh pada saat itu. Ya. Sehingga ini alasan pertama Nabi berdakwah secara personal, secara sirriyah. Ya, perlu kita pahami bahwasannya kondisi masyarakat yang saat itu secara mayoritas adalah menyembah berhala. Ya, dan mereka memegang teguh ajaran nenek moyang mereka. Jadi bagi mereka ini adalah ajaran nenek moyang. Ya. Mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, dari bapak-bapak mereka. Dan di antara berhala-berhala yang paling terkenal itu adalah Lata dan Uzza. Ya, kalau ada seorang yang menghina berhala mereka, mereka sangat marah dan mereka bahkan bisa membunuhnya. Begitu kondisinya. Ya, maka apabila ini disampaikan secara terang-terangan, ini akan mengalami resistensi yang sangat kuat. Makanya Nabi memulai dakwah dengan secara sirriyah atau personal, ya,
Dan Nabi melihat memang tidak semua masyarakat Mekah saat itu berperilaku seperti itu, ya, menyembah berhala. Ada beberapa orang yang terjaga fitrahnya, tidak pernah sujud atau menyembah berhala dan tidak pernah mengikuti tradisi jahiliyah. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan Nabi mengetahui orang-orang yang seperti itu. Maksud juga Nabi dengan bersama para keluarganya itu semua Allah selamatkan dari mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah. Ya, jadi karena kondisi seperti ini Nabi berdakwah itu dimulai dari memang orang-orang yang bisa dikatakan itu memiliki bisa dibilang mirip dengan apa yang sudah dilakukan Nabi selama ini. Jadi tidak pernah melakukan penyembahan terhadap berhala. Sehingga ketika Nabi mendakwahi orang seperti itu, ya ibaratnya memiliki frekuensi yang sama sehingga mudah untuk diterima dan dapat menjaga keamanan dakwah pada fase ini. Karena kalau Nabi asal sembarang berdakwah kepada seseorang dan ternyata seorang itu adalah fanatik terhadap berhala, ya, maka akan dibocorkan ya, pergerakan Nabi ini, dan ini membahayakan pergerakan dakwah Nabi. Ya, jadi Nabi mendakwahi dengan menseleksi orang-orang tertentu saja. Yang kedua adalah ya, karena jumlah kaum muslimin pada awalnya masih sangat sedikit. Dimulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian keluarganya, kemudian nanti ada beberapa teman dekatnya, ya, sehingga secara kuantitas masih sangat sedikit, secara jumlah sangat sedikit. Dan belum kuat pada tahap pertama dakwah. Yang beriman hanyalah beberapa orang dari kalangan terdekat Nabi, ya, seperti Bunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harisah dari kalangan budak. Sedikit bang, ya. Sehingga kalau komunitas yang sedikit ini belum kuat, kalau langsung ya, berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah yang begitu besar dan kuat, maka pasti akan mudah untuk dihancurkan. Ya. Al-Buti menegaskan bahwa dengan jumlah kecil seperti itu, konfrontasi terbuka akan berakhir dengan kehancuran dakwah. Maka Rasulullah memilih jalur pembinaan rahasia sampai iman mereka kokoh dan jumlah mereka bertambah. Dan Nabi bersabar selama 3 tahun, ya, membangun kekuatan secara underground lah ibaratnya kalau gitu. Jadi nggak banyak orang tahu. Ternyata ya, ketika orang sudah asik dengan keaktivitasannya, ya ternyata Nabi Muhammad ini sedang membangun sebuah kekuatan yang besar. Yang nanti ketika sudah 3 tahun, ketika Allah sudah turun lagi wahyu yang itu nanti isinya adalah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka mereka sudah siap untuk menghadapinya. Strategi. Sekali lagi adalah strategi. Tidak semua itu dilaksanakan secara tanpa strategi atau secara membabi buta. Yang ada hanyalah penolakan, ya. Yang ada hanyalah perlawanan. Semua itu dilakukan dengan strategi. Ya, walaupun itu adalah dakwah, apalagi itu dakwah harusnya. Kan ini pelajaran penting buat kita juga. Ketika menyampaikan sesuatu kebenaran itu harus dengan cara yang benar. Karena kebenaran disampaikan dengan cara yang salah, maka akan ditolak. Tetapi apabila kebenaran disampaikan dengan cara yang tepat, maka akan diterima. Berlaku kebalikannya. Ya, suatu kesesatan, ya, suatu hal yang berlawanan dengan kebenaran, disampaikan dengan cara yang benar, itu bisa dapat diterima orang bahkan. Maka metode, ya, dan cara itu sangat penting terkadang. Ya, bahkan di sebagian sebagian ahli mengatakan metode itu lebih penting dari isi terkadang. Ya, cara itu terkadang lebih penting, jauh lebih penting dari isi. Ya, kadang isinya salah disampaikan dengan cara yang benar, maka itu bisa diterima orang. Apalagi ini adalah kebenaran. Karena tentu dengan cara yang benar agar diterima oleh. Nah, dan ini adalah salah satu strategi dakwah Nabi. Kemudian ada juga, ya, yang ketiga adalah, ya, ilahi, ya, bukan semata keputusan manusia. Ya, Syekh Al-Buti menegaskan bahwasannya dakwah syariah bukanlah sekedar taktik politik atau manusiawi, tetapi bagian dari manhaj Rabbani, tuntutan ilahi. Ini merupakan wahyu. Ya, sehingga ini menjadi panutan kita, landasan kita dalam menjalani sebuah kehidupan.
Allah menuntun Rasulnya untuk memulai dengan perlahan, karena setiap risalah besar membutuhkan fondasi spiritual yang kuat sebelum menghadapi ujian besar. Jadi semua itu butuh fondasi dulu. Semua itu masuk harus dengan perlahan dulu. Apabila masuknya secara membabi buta, secara tidak benar, maka akan ditolak. Dan ini berlaku dalam segala hal terkadang, segala konteks juga seperti itu. Jika kita mulai ingin sebagai contoh, kita seorang ayah yang ingin mulai menanamkan hal-hal yang baik kepada anak kita, maka dengan perlahan dulu. Tidak langsung secara langsung atau secara hal yang berat, tapi mulai dari yang ringan dulu. Membutuhkan fondasi spiritual yang kuat menghadapi ujian yang besar. Kemudian Syekh Buti melanjutkan, ini adalah tadrib, pelatihan dari Allah Ta'ala bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk menempuh jalan panjang dakwah dengan sabar, bertahap, dan penuh hikmah. Maka kita harus bawahi, ada jalan panjang dakwah dengan sabar, bertahap, dan penuh hikmah. Jalan dakwah ini merupakan yang sangat panjang, yang bahkan mungkin hasilnya tidak dirasakan oleh para pendahulu. Terkadang perjalanan dakwah itu dirasakan oleh generasi setelahnya, sebagaimana yang itu terjadi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu berdakwah sepanjang hidupnya. Ketika Nabi Muhammad itu menjelang meninggal, dakwah beliau itu sudah mulai tersebar seluruh jazirah Arab. Padahal salah satu yang diinginkan Nabi itu adalah agar seluruh umat manusia itu menerima dakwah Nabi. Tetapi bahkan sampai Nabi meninggal, risalah Islam ini baru sampai ke seluruh jazirah. Tetapi bukan berarti dakwah Nabi berhenti di situ. Nabi meninggalkan generasi-generasi yang sudah siap berdakwah tanpa Rasulullah di samping. Maka terbuktilah ketika Nabi meninggal, wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, dan luar biasa sekali prestasi dakwah para sahabat itu, sehingga Islam itu disebarluaskan begitu luas. Bahkan di zaman Umayyah, yaitu Islam itu pernah hampir menguasai sepertiga bumi. Yang tandanya hampir sepertiga bumi itu sudah terjamah oleh Islam, sudah dikuasai oleh Islam, sudah merasakan nikmatnya Islam. Begitulah jalan dakwah begitu panjang. Karena harus dilalui dengan secara sabar, bertahap, dan penuh hikmah. Kesimpulan dari Syekh Al-Buti, Rasulullah SAW mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi karena hikmah dan pertimbangan ilahiyah. Jadi semua itu butuh pertimbangan, tidak serta-merta membabi buta, tanpa adanya strategi. Agar risalah ini tumbuh secara aman, agar akidah tertanam kuat, dan agar umat Islam memiliki pondasi iman yang teguh sebelum menghadapi ujian yang berat. Begitu juga dalam mendidik diri kita, itu memang terkadang butuh bertahap, butuh pondasi dulu yang kuat sebelum nanti kita menghadapi ujian-ujian yang lebih berat. Kita lanjutkan, Nah, di sini adalah pada intinya Nabi Muhammad SAW pada fase dakwah sirriyah ini, Nabi itu bergerilya, mendatangi per orang menyampaikan risalah Islam ini. Dimulai, tentu dari istri Nabi SAW adalah Khadijah binti Khuwailid dan semua putri Nabi. Jadi orang-orang rumah Nabi dulu ini yang Nabi sampaikan dakwah. Karena begitu, untuk bisa menyampaikan risalah ini keluar, butuh lingkungan yang mensupportnya. Maka support sistem paling utama itu adalah keluarga. Banyak yang mengatakan istri yang mendukung karir suami itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan karir suaminya. Kalau istrinya tidak mendukung karir suaminya, maka cenderung karirnya mandek, kan? Karena nggak dinafikan lagi, Karena salah satu support sistem terbesar itu adalah keluarga, Maka Nabi menyampaikan risalah Islam ini pertama kali kepada keluarga. Dan
Ibunda Khadijah itu adalah orang pertama yang mendengarkan wahyu dan langsung beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibunda Khadijah merupakan support system terbesar Nabi ketika perjalanan dakwah. Karena jalan dakwah ini nanti akan menemui arah dan rintangan yang sangat besar. Ya, Nabi nanti suatu saat akan diboikot oleh seluruh masyarakat Mekah. Ya, Nabi itu akan dicaci maki, diusir. Maka Nabi itu memiliki pelipur lara yang sangat efektif adalah istri beliau, itu Khadijah binti Khuwailid. Ya, ketika beliau keluar berdakwah, ya, beliau ditolak, dicaci maki, dihina, ya, Nabi itu manusia biasa, bisa sedih, ya, bisa marah, bisa kecewa. Memang kita bayangkan betapa beratnya dakwah Nabi, betapa beratnya amanah Nabi. Tetapi ketika masuk ke dalam rumah menemui seorang istri beliau, ya, maka seakan semua beban-beban itu menjadi luruh lagi, dan Nabi mericas kembali tenaganya, ya, mericas kembali kondisi mentalnya, ya, yaitu ketika pulang bertemu dengan istri beliau. Jadi nggak heran, ya, sepeninggal Nabi, ya, setelah Nabi akhirnya menikah lagi dengan istri Nabi, Ibunda Khadijah ini suatu sosok yang nggak pernah dilupakan oleh Nabi. Bahkan, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri tersayang Nabi, sampai cemburu, ya. Suatu ayat diceritakan, ya, Aisyah itu, ya, pernah mengatakan, tidaklah aku, ya, cemburu terhadap perempuan lain atau istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah binti Khuwailid. Ya, karena saking seringnya Nabi itu menceritakan sosok Ibunda Khadijah. Ya, bahkan kalau Nabi itu dapat hadiah, ya, dapat makanan dari orang lain, Nabi itu pasti akan menyuruh, ya, pembantunya untuk memberikan makanan itu kepada kerabatnya Khadijah. Ya, karena saking, ya, Nabi itu menyayanginya, ya, karena saking terbekas kenangan-kenangan indah bersama Ibunda Khadijah, ya, bukan ketika sebelum kenabian, tapi setelah kenabian. Ya, karena Ibunda Khadijah sangat mendukung dakwah Nabi, ya, dan Nabi ketika Ibunda Khadijah meninggal itu sangat terpukul sekali dan sangat sedih sekali. Maka orang pertama yang menerima dakwah Nabi, ya, dan mengikuti ajaran Nabi adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid dan tentu semua putri Nabi. Karena rumah Nabi, ya, itu semua adalah atas bimbingan dari Nabi, ya. Mereka saksi kemuliaan luhur Nabi, ya, sehingga tidak ragu, ya, ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah ajaran, ya, sebuah ajakan untuk mengimaninya, maka semua orang yang ada di rumah Nabi itu langsung percaya dan langsung mengikuti. Karena memang semenjak dulu, ya, sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, sudah terkenal dengan memiliki akhlak dan luhur yang sangat luar biasa. Nabi itu orangnya lembut, Nabi itu orangnya jujur, Nabi itu orangnya amanah, ya, Nabi itu perangainya sangat disenangi dan lain sebagainya. Ya. Itu yang pertama, dari kalangan rumahnya, dari kalangan keluarga intinya. Kemudian yang kedua, ya, di antara orang-orang, ya, yang masuk kepada bagian as-sabiqunal awwalun. Ini ketinggalan, mohon maaf, ya. Jadi ulama ini menjadikan orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau mengikuti ajaran Nabi dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang lebih dahulu masuk ke Islam. Dan inilah, ya, nama-nama ini akan selalu abadi diceritakan di dalam sirah sebagai tonggak awal, ya, sebagai penopang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagiannya merupakan sahabat-sahabat Nabi yang masuk kepada al-asyrah mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Oke, yang kedua, ya, dari kalangan budak. Nabi mendakwahi seorang bernama Zaid bin Harithah. Ini sangat menarik sekali, ya. Zaid bin Harithah ini adalah budak Nabi Muhammad SAW, seorang anak muda, ya, yang dahulu ini dibeli oleh Ibunda Khadijah binti Khuwailid, ya. Kemudian
dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Zaid bin Harisah ini dahulunya adalah orang merdeka. Suatu ketika beliau menempuh perjalanan bersama ibundanya, kemudian Zaid dan ibunya ini dirampoklah ibaratnya. Ya, kemudian ditawan dan dijual sebagai budak, kemudian dibeli oleh ibunda Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi. Sehingga Zaid bin Harisah ini bisa dikatakan sebagai asisten pribadinya Nabi di rumah. Dan Nabi sangat menyayangi Zaid bin Harisah. Ya. Dan Zaid bin Harisah menjadi saksi ya bahwasannya Nabi merupakan seorang manusia yang memiliki akhlak dan luhur yang sangat luar biasa. Suatu ketika ya keluarganya Zaid bin Harisah ini menemukan Zaid bin Harisah ada di rumah Nabi. Kemudian karena memang Zaid bin Harisah ini background keluarganya adalah keluarga merdeka ya, kemudian datang bapak ibunya Zaid bin Harisah ingin menebusnya, ingin memerdekakan Zaid bin Harisah. Ya, dikatakan dalam jumlah yang sangat besar. Ya, kemudian dipanggillah Zaid bin Harisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan kepada bapak ibunya Zaid yang ingin menebus dengan uang yang sangat banyak. Kemudian Rasul mengatakan, aku tidak menjual anak ini, ya. Tetapi aku memberikan kebebasan untuknya. Dia ingin ikut engkau, keluarganya, atau ikut bersama. Maka jawaban yang sangat mencengangkan, mengagetkan, Zaid bin Harisah lebih memilih hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu bapaknya Zaid bin Harisah itu sangat kaget dan marah. Mengatakan, apakah kamu lebih memilih orang ini daripada keluargamu, dan kamu lebih memilih terhadap perbudakan daripada dimerdekakan. Kemudian Zaid bin Harisah mengatakan, ya, aku menemukan suatu alasan ya untuk hidup bersama Nabi Muhammad ya, dan aku ingin hidup selamanya. Ya. Mendengar jawaban dan pilihan itu, Nabi Muhammad sangat bahagia. Kemudian Nabi Muhammad, ini terjadi sebelum Nabi menjadi Rasul ya. Kemudian Nabi itu berlari ke Ka'bah, kemudian mengatakan, ya, hadza ibni, ya, ini Zaid bin Harisah adalah anakku. Aku akan mewarisinya dan dia mewarisiku. Maksudnya itu adalah seakan-akan menjadi anak kandung yang saling mewarisi. Ya, dan sejak saat itu Zaid bin Harisah ya dipanggil oleh masyarakat Makkah sebagai Zaid bin Muhammad. Karena sudah diakui dan Rasul sangat menyayangi. Ya. Kemudian setelah itu sebelumnya Zaid itu dimerdekakan. Jadi setelah pilihan Zaid itu hidup bersama Rasul, Zaid itu akhirnya dimerdekakan oleh Rasul dan menjadi anak angkatnya. Walaupun nanti ketika turun ayat bahwasannya ya tidak boleh menisbatkan seseorang kepada ayah angkatnya, tapi harus tetap menasabkan kepada bapak kandungnya, sehingga Zaid ini tetap dinamakan dengan Zaid bin Harisah. Ya. Intinya ya, karena memang Zaid bin Harisah ini adalah orang yang tinggal di dalam rumah Nabi, yang menjadi saksi bahwasanya Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Ketika didakwahi oleh Rasul, Zaid bin Harisah langsung mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini orang dari kalangan budak, walaupun mantan budak, karena sudah dianggap anak dan sudah diangkat anak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, di antara as-sabiqun al-awwalun, ya, yang didakwahi oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib ini juga merupakan ya saat itu ketika Ali ya masuk Islam umurnya baru 10 tahun. Ya, kalau di Indonesia, kalau di kita ini anak kelas berapa ya? Kelas 4 ya. Anak kelas 4 SD ya. Ya. Disampaikan kepadanya tentang risalah Islam, risalah tauhid. Ya, benar. Ali ini dikisahkan sebagai anak yang cerdas. Umur segitu sudah memahami dan mengiyakan, mengimani. Di sisi lain, ya, memang Ali ini adalah anak yang tinggal juga bersama Nabi dalam rumahnya. Karena Ali bin Abi Thalib ya ini merupakan anak pamannya Nabi. Yang berupa Abu Thalib. Abu Thalib itu merupakan pamannya Nabi
yang dimana Nabi itu pernah diasuh oleh pamannya tersebut. Ketika Nabi pada umur 5 tahun ibunya meninggal, kemudian Nabi dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah itu kakeknya meninggal, maka setelah itu yang mengurus Nabi adalah pamannya Abu Thalib. Maka ketika Nabi sudah besar, berkeluarga, ya, kemudian Nabi ini mengambil alih dari keluarganya dan langsung diasuh oleh Nabi. Ya, jadi memang bisa dikatakan orang terdekatnya Nabi. Dan merupakan orang salah satu yang memang awalan yang menerima dakwah Nabi. Dan dikatakan oleh bahwasannya Abu Thalib ini adalah orang yang pertama ya, masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi dari kalangan perempuan itu adalah Khadijah, ya, kemudian dari kalangan budak adalah Zaid bin Harisah, dari kalangan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat adalah orang yang masuk Islam dari kalangan pemuka Quraisy. Jadi orang yang memang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakatnya, yaitu adalah sahabat karibnya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini sejak muda, sejak dulu sebelum Nabi bahkan menikah, sebelum Nabi itu diutus sebagai Rasul, sudah memiliki ikatan yang dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di sebuah riwayat disebutkan Nabi itu pernah melakukan perjalanan dagang bersama Abu Bakar pada umur sekitar belasan tahun, di bawah umur 20 tahun. Jadi memang secara ikatan personalnya memang sudah dekat. Ya. Sehingga ya, ketika Nabi mendakwahi Abu Bakar tanpa ragu mengimaninya. Di sebuah riwayat dikatakan ya, Nabi itu pernah mengatakan, sesungguhnya aku ketika mendakwahi Islam pada seorang, ya, maka setiap yang aku dakwahi itu awalnya pasti akan bimbang dan ragu dulu. Tetapi ketika aku mendakwahi Abu Bakar, dia tanpa ragu langsung mengimani dan mempercayainya. Ya, sehingga Abu Bakar ini mendapatkan julukan Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan. Dan ini orang pertama dari kalangan pemuka Quraisy. Abu Bakar ini orang yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Karena pertama Abu Bakar ini memiliki pribadi yang menyenangkan, pribadinya yang luhur. Ya. Orang kalau berbincang dengan Abu Bakar itu nyaman, enak, senang. Yang kedua, Abu Bakar ini adalah seorang yang ahli bisnis, entrepreneur sukses lah kalau sekarang. Ya. Dan Abu Bakar ini nggak pelit ilmu. Ya, beliau itu punya majelis di rumahnya khusus buat konsultan bisnis, atau khusus buat orang yang ingin bertanya, ingin konsultasi bisnis. Ya, karena kita tahu ya, mata pencaharian orang Quraisy dulu itu yang utamanya adalah berbisnis, bisnis, jualan, dagang. Bahkan diabadikan dalam surah Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu ayat itu bicara tentang keutamaan orang Quraisy itu adalah berdagang. Ya. Ya, kalau antara musim dingin dan musim panas, ke Yaman atau ke Syam, rutinitasnya berdagang, jualan, berbagai macam. Nah, Abu Bakar ada salah satu orang yang ahli dalam ilmu bisnis. Dia punya majelis yang itu orang kalau mau konsultasi bisnis ya, itu tinggal datang ke Abu Bakar dan Abu Bakar itu kasih solusinya. Sehingga Abu Bakar ya secara ekonomi ya itu jangan ditanya ya. Dan secara kebaikan itu dikenal baik oleh masyarakat ya, sehingga memiliki status sosial yang tinggi. Ya. Nah, setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar ini juga gencar, giat berdakwah. Sehingga di antara orang-orang yang Abu Bakar itu dakwahi, ya, di antaranya sahabat-sahabat besar yang masuk dalam kriteria Al-Ashrah Mubasyirina bil Jannah. Ya, di antara orang-orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang pertama ada Utsman bin Affan. Ketika beliau masuk Islam berumur 34 tahun.
Kita tahu Utsman bin Affan ini adalah seorang pedagang sukses juga, seorang yang sangat dermawan, ya, nanti akan menjadi suami, ya, dari dua anak Nabi Muhammad, ya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ya. Kemudian dan nanti Utsman juga akan menjadi seorang khalifah ketiga, ya, sebelum Ali. Kemudian ada Zubair bin Awam, ya, seorang sahabat besar juga, ya, yang beliau ketika masuk Islam itu berumur 12 tahun. Selain itu ada Abdurrahman bin Auf, ya, salah seorang saudagar juga. Ketika itu masuk Islam umur 30 tahun. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang pemberani, ya. Ketika masuk Islam umur 17 tahun. Dan ada Tolhah bin Ubaidillah, ya, sama ketika masuk Islam juga masih muda, berumur 13 tahun. Ini beberapa tokoh yang nanti akan menjadi sahabat besar, yang itu semua hasil dari dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Di sisi lain ada juga sahabat-sahabat lain yang itu masuk kepada as-sabiquna awwalun, di antaranya adalah Bilal bin Rabah, muazzinnya umat ini, ya, muazzin pertama umat ini. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, amin hadhihi ummah, ya, orang terpercaya di umat ini, kata Nabi SAW. Ada Abu Salamah, dan ada Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini salah satu tokoh penting juga ketika fase dakwah Siriyah, karena nanti rumahnya akan menjadi base camp bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nanti yang itu akan membina, akan mentarbiyah para pengikutnya menjadi tempat berkumpul strategis, menyampaikan risalah dakwah, yang menyampaikan ayat-ayat Quran. Itu base camp-nya adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sebutkan pada saat masuk Islam, saat itu umurnya masih 16 tahun. Nah, ada Fatimah bintu Al-Khattab, ini adalah merupakan saudarinya Umar bin Khattab, yang nanti suatu saat ini menjadi wasilah masuk Islamnya Umar, ya. Atau ketika Umar itu mau bahkan sudah menghunus pedang ingin membunuh Nabi, ya. Tapi kemudian saat itu Umar itu datang ke rumahnya Fatimah bin Khattab, kemudian didapati saat itu Fatimah sedang ngaji, ya, sedang diajarkan ngaji oleh salah seorang sahabat. Kemudian saat itu Umar marah, ya, kemudian saat itu bahkan sampai memukul Fatimah sampai jatuh. Dan singkat kata, Umar ingin dibacakan surat Toha, kemudian setelah dibacakan Umar itu luluh dan akhirnya masuk Islam. Fatimah binti Al-Khattab. Kemudian ada juga Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, orang-orang as-sabiquna awwalun pada fase dakwah Siriyah itu sampai ke jumlah 40 orang. Walaupun berbeda-beda. Sehingga inilah, ya, nama-nama awal, nama-nama mulia, nama-nama yang akan abadi sebagai orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali mengikuti Rasulullah SAW, dan menjadi penopang dakwah Nabi pada masa-masa awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa ini? Nggak kerasa, ada jam 9:30, ya. Nanti kita juga akan bahas tentang ciri khas dakwah Siriyah. Intinya ketika dakwah Siriyah itu Nabi mengutamakan pembenahan akidah, mengokohkan akidah, tauhid, dan iman. Karena ini adalah fondasi utama seorang muslim untuk nanti selanjutnya akan mempelajari hal-hal lain seperti fikih dan sebagainya. Tetapi ketika dakwah Siriyah, salah satu yang ditekankan oleh Nabi itu adalah pengokohan akidah, iman, dan tauhid. Sebelum nanti Nabi akan berdakwah secara terang-terangan, akan menghadapi berbagai rintangan, ya, maka ketika tauhid dan akidahnya kuat, ini menjadi topangan yang akan menguatkan dalam menghadapi segala rintangan tersebut, ya. Jadi intinya seperti itu, ya, tentang dakwah Siriyah. So, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang ciri khas dakwah Siriyah, dan fokus dakwah Siriyah dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan berikut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini sekilas tentang dakwah Siriyah, bisa dibaca, ya, di buku-buku sirah. Itu jauh lebih seru, ya, jauh lebih menyentuh hati, dan banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil.
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya. Wal afu minkum, saya kembalikan kepada MC Sotresi. Dipersilakan. Insyaallah jazakallah khairan katsiran Ustadz yang telah menyampaikan, memaparkan materinya ya. Ini materi tentang bagaimana awal dakwah Rasulullah di Mekah ya. Jadi sudah beberapa disampaikan ya. Dan bagaimana siapa saja yang menjadi penopang awal dakwah Rasulullah SAW ya. Jadi dakwah Rasulullah pun tidak tidak sendiri ya. Ada juga ditopang dengan sahabat-sahabat yang lain untuk menguatkan ya. Alhamdulillah kajian kita di awal sampai akhir ya. Belum akhir Ustaz. Alhamdulillah untuk menyampaikan materi sudah Ustaz sampaikan ya. Mungkin silakan kami persilahkan bagi para jamaah, para Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang ingin menanyakan atau ada pertanyaan ya, mungkin satu ya, kita batasi saja karena berhubung waktu ya. Itu juga jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol ya. Ya silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk kajian malam hari ini kita sama-sama cukupkan Ustaz. Sepertinya para peserta, para Al-Sirah Circle sudah memahami yang disampaikan ya. Insya Allah ini akan berkelanjutan ya. Ini baru sampai tadi dakwah sirriyah ya. Masih masih banyak lagi sejarah Rasulullah yang belum kita gali, belum kita buka ya. Alhamdulillah kita di sini hanya mendengarkan rangkuman ya, rangkuman dari beberapa kitab ya. Kalau misalkan kita baca kitab sendiri, yakin mungkin dengan waktu atau kesibukan kita ya, kita belum bisa membukanya. Nah, alhamdulillah ini kita dibantu oleh Ustadz untuk mengenal bagaimana sejarah Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah SAW gitu. Ya, bahkan tadi disebutkan kata Ustadz dari 3 kitab ya, dari 3 kitab rujukan ya oleh Ustadz dirangkum menjadi satu materi. Ya, ini sangat luar biasa ya. Maka itu kita semoga di pertemuan berikutnya bisa kembali bertemu ya, bisa sama-sama belajar lagi ya. Kami tunggu kembali semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih bisa lebih menyala lagi Ustaz. Masya Allah, ini materinya sangat luar biasa Ustaz. Tapi karena tidak ada yang tidak ada yang bertanya, kita sama-sama akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Abdurrahman Ibrahim. Waktu dan ayat kami persilakan. Untuk menutup majelis kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita dan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izza Islam wal muslimin wa ahlikil kafirata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz yang sudah menutup kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Alhamdulillah, berakhirlah kajian pada malam hari ini. Sebelum kita bubar, seperti biasa, sesi yang ditunggu-tunggu, Ustaz, ya. Sesi penutup, ya, yaitu sesi dokumentasi. Silakan kepada para jemaah sekalian, ya, para peserta, para El-Sira Circle yang tidak berhalangan, yuk kita sesi dokumentasi, ya. Sebentar. Insyaallah. Terima kasih Bu Rahimah, Bu Siti, ya. Silakan ditunggu yang lainnya yang belum. Yuk sebentar kita abadikan momen ini. Izin Ustaz, gak bisa on cam. Oh siap, terima kasih. Yuk yang lain, hitung sampai 5 ya. Ditunggu 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Setelah kita ambil sesi dokumentasi, Ustaz. Mungkin 1, 2 sesi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kembali kepada Al-Ustadz terutama yang sudah menyampaikan materi dengan baik, Masya Allah, dan juga pada El-Sira Circle yang sudah bergabung sampai akhir, ya. Semoga kita berjumpa kembali di kajian-kajian berikutnya, ya. Kita sama-sama tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallah khairan, Ustaz. Sama-sama. Sehat-sehat. Amin, amin.